Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sungguh-sungguh siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Allah Bapa yang Maha Kudus, saat ini kami datang kembali menghadap Bapa. Kami mau membawa korban syukur kami di dalam pujian penyembahan kepada Bapa di surga. Kuduskanlah kami ya Allah, layakkan kami di hadapan-Mu ya Bapa, agar penyembahan kami boleh sampai di takhta-Mu yang maha tinggi. Haleluya, kami mau menyembah. Mari katakan Bapa yang Maha Kudus. Bapa yang Maha Kudus, ini hamba-Mu, ini hamba-Mu. Mari katakan bersujud, bersujud, menyembah, menyembah di hadirat-Mu. Oh, Bapa yang Maha Mulia, Bapa yang Maha Mulia, ini hamba-Mu, ini hamba-Mu. Katakan layakkan, layakkan hidupku, hidupku menyembah Bapa. Ku bawa korban syukur, ku bawa korban syukur di dalam penyembahan, di dalam penyembahanku. Kiranya kan menjadi, katakan penyembahan, penyembahan yang menyenangkan-Mu. Yes Lord, kami mau menyenangkan Bapa. Mari katakan Bapa yang Maha Mulia, Bapa yang Maha Mulia. Oh, ini hamba-Mu, ini hamba-Mu. Katakan kepada Bapa, layakkan, layakkan hidupku menyembah Bapa. Ku bawa korban syukur, ku bawa korban syukur. Haleluya, di dalam penyembahanku. Kiranya kan menjadi penyembahan yang menyenangkan-Mu. Ku bawa korban syukur, korban syukur. Yes Lord, di dalam penyembahanku. Kiranya kan menjadi penyembahan yang menyenangkan-Mu. Mari katakan sungguh-sungguh ku bawa korban syukur, ku bawa korban syukur, korban syukur di dalam penyembahanku. Kiranya kan menjadi penyembahan yang menyenangkan-Mu. Penyembahan yang menyenangkan. Katakan penyembahan yang menyenangkan-Mu. Inilah korban syukur kami ya Allah.
Kiranya itu boleh menyukakan dan menyenangkan hatimu. Haleluya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, saat ini kembali kami ada di hadapan Bapa di sorga. Kami rindu menanti-nantikan Bapa berbicara bagi kami lewat firman-Mu. Roh Kudus Tuhan, urapilah setiap kami. Bahkan kami mohon belas kasihan Bapa mengampuni kami dari semua ketidaktepatan hidup, pelanggaran salah dan dosa kami. Supaya saat ini ketika ada di hadapan Bapa, kami ada dalam keadaan kudus dan berkenan oleh karena pengampunan-Mu. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terkadang kita hidup sebagai orang Kristen atau orang percaya, tetapi kita tidak berani untuk menetapkan batasan kehidupan kita. Kita membuat batasan kehidupan hidup kekristenan itu menjadi abu-abu, menjadi tidak jelas. Kenapa demikian? Karena kalau harus jujur memeriksa seluruh gerak kehidupan kita, kita mengaku diri sebagai orang percaya, mengaku diri sebagai orang Kristen, tetapi ternyata di dalam praktek kehidupan yang kita jalani dari hari lepas hari, kita masih sering kompromi dengan cara hidup dunia, kompromi dengan model hidup dunia, dengan gaya hidup dunia, dan kita masih menganggap cara hidup yang demikian masih ada di dalam batas kewajaran. Saudaraku, kalau kita mengaku diri sebagai orang Kristen lalu kita masih menganggap cara hidup dunia yang kita ikuti itu masih di dalam batas kewajaran hidup, maka kita menjadi orang yang mendua hati. Karena apa? Karena firman Tuhan sendiri berkata kita tidak boleh mengasihi dunia ini dan apa yang ada di dalamnya. Jadi kalau kita memberi diri kita untuk hidup menikmati dunia ini, lalu kita menganggap itu masih dalam batas kewajaran hidup, saya katakan tadi kita telah mendua hati. Karena kita mengaku hidup sebagai orang Kristen atau sebagai orang percaya, tetapi kita juga masih hidup mengikuti cara hidup dunia. Dan hal itu menunjukkan bahwa kita belum sungguh-sungguh menetapkan hati, memilih Tuhan menjadi satu-satunya kesenangan hidup kita, satu-satunya kesukaan hati kita, satu-satunya kebahagiaan hidup kita. Saudaraku, firman Tuhan katakan begini, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Artinya kalau kita masih hidup kompromi dengan dunia ini, kita masih bersahabat dengan dunia ini, kita masih bergaul dengan dunia ini, itu artinya kita tidak bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hidup kita. Kita tidak mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Kita tidak mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa kita. Padahal kalau kita mengaku diri sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, itu berarti seluruh hidup kita harus diserahkan menjadi milik Tuhan. Dan sudah tidak boleh ada lagi kehidupan yang lain yang mewarnai kehidupan kita. Sebab kalau masih ada kehidupan yang lain yang mewarnai kehidupan kita, kita menduakan Tuhan. Bukankah firman Tuhan berkata tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan? Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Jadi kalau kita benar-benar sadar bahwa kita ini orang percaya, orang Kristen yang berada di dalam Yesus, kita harus menetapkan hati, ya. Kita hanya memilih Tuhan saja dan kita harus melepaskan semua keterikatan dengan dunia ini. Lalu kita memilih di dalam pengiringan kita akan Tuhan hanya ada satu model hidup,
Yang kita kenakan di dalam kehidupan kita yaitu hidupnya Yesus. Berarti dalam pengiringan kita akan Tuhan, gaya hidup kita juga berbeda. Kita menjaga hati kita, pikiran kita, sikap, tindakan, perkataan, bahkan perbuatan kita supaya tetap ada dalam keadaan kudus. Oleh karenanya, seringkali saya katakan, kekudusan hidup bagi orang percaya atau bagi orang Kristen itu wajib, dan ini tidak bisa ditawar. Kita sudah tidak boleh lagi punya tujuan hidup yang lain selain Tuhan saja. Saya ulang sekali lagi, kita hidup sebagai orang Kristen atau orang percaya, kita sudah tidak boleh punya tujuan hidup yang lain selain Tuhan saja. Kita harus berani memiliki prinsip hidup hanya memuaskan hati Tuhan saja. Ku mau hidup hanya menyukakan, menyenangkan hati Tuhan saja. Hidup kekristenan itu harus segenap hidup, bukan separuh hidup. Jadi kalau saya katakan tadi, ketika kita menjadi orang Kristen, berarti kita harus menyerahkan segenap hidup kita. Artinya harus 100%. Tidak bisa 99,9, sekian persen. Itu tidak bisa, itu tidak berkenan. Harus 100%. Persoalannya sekarang adalah saudara mau atau tidak. Karena seperti yang firman Tuhan katakan, di dalam hidup kita sebagai orang percaya, apapun yang kita lakukan, kita harus melakukan semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Perhatikan, firman Tuhan katakan di dalam 1 Korintus 10 ayat 31. Jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi kalau kita masih hidup kompromi dengan kehidupan dunia ini, lalu kita masih mengikuti cara hidup dunia ini, kita masih menganggap bahwa cara hidup dunia yang kita ikuti itu masih di dalam standar kewajaran hidup. Saudaraku, ingat baik, sudah sering kali saya katakan, saya ingatkan, standar kewajaran hidup orang percaya itu hidupnya Yesus. Jadi kurang dari itu, kehidupan kekristenan kita palsu, ya. Percaya kita salah. Karena kenyataannya kita mengaku diri sebagai orang percaya, tetapi kita masih mendua hati. Ya saudaraku, mari sadar akan hal ini. Kalau kita berkata kita ada di dalam Yesus, kita mengikuti Yesus, kita harus ekstrim, ya. Sama seperti Tuhan Yesus taat, setia, hanya hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Ya seperti itu model hidup kita, seperti itu cara hidup kita, seperti itu gaya hidup kita. Tidak boleh berbeda, saudaraku. Jadi mari kita berubah, mari kita bertobat, mari kita kembali kepada Tuhan. Kalau selama ini cara hidup kita masih belum tepat seperti yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga, jangan sampai kita menyesal tetapi sudah terlambat. Karena sudah tidak ada waktu lagi untuk kita merubah diri, saudaraku. Kita harus berani meninggalkan cara hidup kita yang tidak patut, yang tidak berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Ya, kita harus keluar dari cara hidup dunia, dari kehidupan dunia yang sering kali kita lakukan tanpa mempertimbangkan perasaan hati Allah Bapa di sorga. Kalau kita melakukan itu berarti kita mendukakan hati Bapa, kita melukai hati Allah Bapa di sorga. Kita harus tinggalkan itu, saudaraku. Dan firman Tuhan berkata, keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjama apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Kalau kita tidak meninggalkan cara hidup dunia, kita masih hidup mengikuti kehidupan dunia, Allah tidak bisa menerima kita sebagai anak-anaknya. Itu yang dikatakan di dalam 2 Korintus 6 ayat 17. Kita baca sekali lagi ayat 17 dan ayat 18. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjama apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Perhatikan ayat 18, dan aku akan menjadi bapamu
dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Saudaraku, ini firman Tuhan. Ini perintah Tuhan. Kalau kita tidak bersedia meninggalkan cara hidup dunia, berarti kita tidak mau hidup menuruti perintah Tuhan. Kita tidak mau menjaga kesucian hidup kita, karena dengan mengikuti cara hidup dunia, berarti kita mencemari kehidupan kita. Kita mengotori kehidupan kita. Mari kita sadar akan hal ini, saudaraku. Jangan hidup lagi seperti orang-orang dunia yang tidak mengenal Allah. Kita harus berubah. Tinggalkan cara hidup dunia yang selalu memiliki potensi besar untuk menyeret kita, untuk berbuat salah, untuk berbuat dosa, untuk menyeret kita melakukan hal-hal yang tidak patut di hadapan Tuhan. Kita harus berjuang menjaga kekudusan hidup. Dan firman Tuhan katakan, kejarlah kekudusan. Tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Pertanyaannya, kalau engkau berkata engkau orang Kristen, engkau orang percaya, apakah engkau sudah menetapkan hati? Ya, apakah engkau sudah tetapkan hati untuk memilih Tuhan, mengikut Tuhan saja, dan hidup melakukan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di sorga? Kalau belum, kita bukan orang Kristen, kita bukan orang percaya, kita berdusta di hadapan Tuhan. Dan pada akhirnya, di ujung kehidupan kita nanti, hidup kita tidak berkenan di hadapan Allah. Kita akan ditolak oleh Allah, terbuang dari hadapan Allah ke dalam kebinasaan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita, supaya kita tetapkan hati memilih Tuhan saja. Hidup takut akan Tuhan di sepanjang umur hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang terus menyadarkan kami. Ampuni kami kalau selama ini cara hidup kami masih salah. Sebab seringkali selama ini kami masih melakukan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Bapa di sorga. Ampuni kami ya Bapa. Roh Kudus Tuhan, pimpinlah kami. Bawalah kami ke dalam seluruh kebenaran, supaya di sepanjang sisa waktu hidup kami, apapun yang kami lakukan, kami mau lakukan semuanya itu sesuai dengan kehendak Bapa di sorga. Kami bersyukur untuk firman-Mu ya Bapa yang menegur kami. Lalu saat ini kami mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati kami. Saudaraku, arahkanlah hatimu tertuju kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, turun atas kehidupanmu, menyertai langkah hidupmu dan memberkati seluruh kehidupanmu sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Sampai jumpa dalam doa syukur besok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.